Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti baik ya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks eksposisi dalam media massa. Jadi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya adik-adik berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Jadi adik-adik, hari ini materinya tentang teks eksposisi dalam media massa. A. Mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Jadi yang pertama, gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Jadi teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Jadi, teks eksposisi ini juga termasuk jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan. Jadi, gagasan-gagasan ini pikiran-pikiran atau berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Jadi non-fiksi ini yang bukan rekaan, ya. Oke, kita lanjut. Gagasan. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan wujukan. Jadi contohnya misalnya masyarakat di pedesaan juga memanfaatkan jantung pisang yang sudah waktunya dipotong dari pohonnya untuk dimasak. Kebiasaan ini sudah turun-menurun. Jadi itu ya adik-adik contohnya. Terus lanjut fakta. Fakta adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Jadi di dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak, ya. Oke, kita lanjut yang 2. Pola-pola pengembangan teks eksposisi. A. Pola umum khusus. Jadi pola umum khusus ini ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide penjelas. Jadi biasanya untuk menemukan pola umum khusus biasanya dia ada pada awal paragraf dan diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian ini dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasannya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Jadi paragraf deduktif ini paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf, ya. Itu paragraf deduktif. Terus lanjut pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat
khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai kesimpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat dikemukakan sebelumnya. Jadi biasanya untuk pola khusus umum ini kalau ingin ditemukan biasanya dia terdapat di bagian-bagian akhir ya, kesimpulan atau rangkuman. Terus lanjut C, pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi konkret. Jadi ilustrasi ini tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Jadi untuk membuktikan suatu pendapat dalam hal ini biasanya berupa pengalaman pribadi, ya biasa ditemukan pengalaman pribadi. Jadi sebagai bahan ilustrasi yang paling efektif ya dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Terus lanjut pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain, ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Jadi dengan cara demikian ini, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih akurat. Jadi dalam paragraf biasanya ada perbandingan tentang benda ya atau keadaan. Oke, jadi itu ya pola-pola pengembangan teks eksposisi ada 4. Yang pertama pola umum khusus, yang kedua pola khusus umum, yang ketiga C pola ilustrasi, yang keempat D pola perbandingan. Jadi itu ya untuk hari ini cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.